Seorang perempuan masuk ke komplek Mabes Polri dan menodongkan senjata. Markas Besar Polisi Republik Indonesia diserang. Seorang perempuan mendatangi pos penjagaan Mabes Polri. Dari hasil pendalaman dan penggeledahan, kita dapatkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah karena atas kenikmatan dan juga kesehatan yang selalu diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta para sahabatnya, dan semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya sampai pada hari kiamat kelak. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang bagaimana Islam menyikapi terorisme. Seperti kejadian baru-baru ini yang lagi ramai diperbincangkan, telah terjadi pengeboman di kota Makassar, tepatnya di gereja katedral. Dan untuk lebih jelasnya, marilah bersama-sama kita dengarkan penjelasan dari Ustaz Hairudin. Silakan Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika wa sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah senantiasa tidak henti-hentinya, tidak letih-letih dan tidak bosan-bosannya kita senantiasa memanjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab berkat rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sampai pada kesempatan yang berbahagia ini kita sekalian masih diberikan nikmat-nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa pula salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah. Akhir-akhir ini telah terjadi fenomena di mana telah terjadi sesuatu yang melibatkan sebagian yang mengatasnamakan Islam akan tetapi mengadakan kerusakan. Apakah itu termasuk ajaran Islam? Inilah yang menjadi pokok pembahasan pada kesempatan kali ini, di mana hari ini orang-orang yang mengamalkan Islam, khususnya saudara-saudara kita yang menggunakan cadar, celana cingkrang, jenggot, seakan-akan menjadi kambing hitam dan dikambing hitamkan. Oleh sebab itulah konten kami kali ini akan mengupas apakah betul Islam mengajarkan terorisme atau justru sebaliknya, Islam sama sekali tidak mengajarkan terorisme. Pertama, yang harus kita pahami bahwa agama Islam ini adalah agama yang sempurna, agama yang tidak mengajarkan kepada kita sekalian tata cara beribadah, tetapi juga Islam mengajarkan bagaimana hubungan kita dengan manusia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam.
hari ini telah aku sempurnakan agama Islam ini untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka Islam adalah agama yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih jauh Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 19, "Inna dina indallahil Islam." Bahwa agama yang hanya diterima Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Lebih jauh Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam surat Al-Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghaira Islam madina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memilih agama selain Islam, maka agama tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari kiamat kelak dia menjadi orang-orang yang rugi. Ini yang menjadi pembahasan yang pertama, bahwasanya Islam agama yang sempurna dan hanya Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui semua itu, maka dapat dipastikan kalau saja agama penyembah berhala, penyembah patung tidak mengajarkan kekerasan, apalagi Islam yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diterima, yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang sempurna. Oleh sebab itu, Islam sama sekali tidak akan mungkin mengajarkan terorisme, apalagi menumpahkan darah manusia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan ini dalam surat Al-A'raf ayat ke-28. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak memerintahkan kalian untuk berbuat kekejian. Maka mengapa kalian berbicara tentang agama Allah ini, tentang sesuatu yang kalian tidak ketahui? Pada ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah lewat perantaraan agamanya tidak mungkin memerintahkan perbuatan fahsya. Fahsya itu adalah perbuatan keji. Dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 33, masih di ayat yang sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama harama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghy bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultan wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan keji yang nampak dan yang tersembunyi, yang besar dan yang kecil. Allah mengharamkan perbuatan keji tersebut. Wal isma, dan perbuatan dosa, Allah mengharamkan juga. Wal baghya bighairil haqq, dan melakukan kerusakan tanpa didasari kebenaran, dan melakukan kesyirikan yang kalian tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Dan kalian berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang kalian tidak ketahui. Dalam surat Al-A'raf ayat 33 yang mulia ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa tidak mungkin Islam mengajarkan terorisme. Sebab ayat yang mulia ini menegaskan kepada kita, zahara minha wa ma batana. Yang zahir artinya yang kelihatan, dosa yang kelihatan. Dan yang tersembunyi itu dilarang dalam agama kita, dilarang untuk dikerjakan. Kemudian Nabi kita yang mulia alaihi wassalam, Nabi kita yang mulia alaihi wassalam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Laisal mu'min bitta'ani walal la'ani walal fahidhi walal bazi." Bukan seorang mukmin yang suka mencela, yang suka melaknat, yang buruk perbuatan dan buruk perkataan. Hadis ini riwayat Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasai dan yang lain. Pada hadis yang mulia ini dapat dijelaskan bahwasanya Islam mengharamkan kekerasan sama sekali. Jangankan kekerasan secara fisik, secara lisan saja tidak boleh. Kata Nabi, "Laisal mu'min bitta'ani walal la'ani." Bukan seorang mukmin orang yang suka mencela dan suka melaknat. Subhanallah, ajaran Islam yang agung ini disangka sebagai ajaran ekstremis, disangka sebagai ajaran teroris, ini tidak benar sama sekali. Bahkan subhanallah, tatkala kita menyembelih hewan, kita harus berbuat baik kepada hewan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza zabahtum fa ahsinul zabha wal yuhid ahadukum safratahu falyurih zabihatahu." Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan terhadap segala sesuatu.
Apabila kalian membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kalian menyembelih, maka menyembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisau kalian, dan hendaknya kalian menyenangkan sembelihan kalian. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang mulia ini, jangankan kepada manusia, kepada hewan saja tatkala kita sembelih, Islam memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada hewan tersebut. Jadi tidak mungkin Islam mengajarkan kepada kita kekerasan. Oleh sebab itu, terbantahlah sangkahan sebagian orang bahwa Islam itu ekstremis, Islam itu keras, Islam itu teroris. Semua itu tidak benar. Bahkan Nabi SAW mengaitkan keutuhan, kesempurnaan iman seorang muslim itu dengan akhlak yang baik. Nabi SAW bersabda, akmalul mu'min imanan ahsanuhum akhlak. Yang paling sempurna imannya seorang mukmin, yang paling baik akhlaknya, kata Nabi. Hadis riwayat Tirmidzi. Di sini menunjukkan apa? Akhlak yang baik itu dituntut dalam agama kita. Oleh sebab itu tidak mungkin Islam ini mengajarkan kesyirikan. Oleh sebab itu, kenapa paham-paham terorisme ini dinisbatkan kepada Islam? Dinisbatkan kepada Islam karena yang melakukan tindakan-tindakan ini adalah orang-orang yang berbaju Islam, menampakkan atribut Islam, sehingga masyarakat menyangka bahwa Islamlah yang mengajarkan demikian. Padahal tidak sama sekali berdasarkan hadis-hadis dan ayat-ayat yang mulia yang kita uraikan tadi. Maka jelaslah di sini bahwa paham terorisme ini adalah paham dari individual, oknum-oknum orang, bukan pemahaman Islam, tapi pemahaman individu-individu orang tertentu. Sama sekali orang yang melakukan terorisme tidak masuk dalam ajaran Islam sama sekali. Adapun mereka berjenggot, bercadar dan melakukan bom bunuh diri, itu semua jangan disalahkan cadarnya, tapi disalahkan pemahamannya. Jangan disalahkan jenggot, sebab yang berlaku di sini adalah pemahaman, bukan penampilan. Maka tidak fair dan tidak adil tatkala kita menuduh Islam sebagai agama teroris cuma karena sama baju, karena cuma identitas Muslim. Tidak benar. Sebab hari ini banyak juga agama-agama non-Islam yang melakukan tindakan kejahatan, tapi tidak kita katakan bahwa mereka itu mewakili agama mereka. Mereka cuma mewakili pribadi orang per orang dari mereka. Jadi tidak boleh dinisbatkan tindakan kekerasan kepada Islam yang mulia ini. Islam adalah agama yang sempurna, agama yang dibawa oleh selembut-lembut manusia. Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla memuji Nabi kita yang mulia SAW dengan akhlak yang mulia. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas khuluqin azim, akhlak yang mulia. Maka tidak mungkin Nabi kita yang mulia SAW mengajarkan terorisme kepada pengikutnya, kepada kita umat Islam. Tidak mungkin. Tapi sebaliknya, Nabi SAW mengajarkan kelembutan. Oleh sebab itu, untuk mendeteksi paham terorisme ini, dapat kita lakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ketahuilah poin nomor 1 bahwa Islam sama sekali tidak mengajarkan menumpahkan darah secara zalim, berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita baca di atas tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, sekalipun di medan perang, Islam dalam keadaan perang, Islam tidak membenarkan membunuh anak-anak, membunuh perempuan, membunuh orang tua jompo, dan menghancurkan rumah-rumah ibadah. Itu semua dilarang di dalam Islam, hatta di dalam perang, walaupun di dalam perang. Oleh sebab itu, pada konten yang singkat ini, kami ingin menjelaskan bahwa jihad dalam Islam itu tidak jihad serampangan. Tapi jihad dalam Islam itu ada kaifiat, ada tata caranya, ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi sampai kita melakukan jihad dengan pedang. Karena jihad itu banyak, ada jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan orang-orang musuh dengan lisan, ada juga jihad dengan peperangan dengan pedang. Nah, pada konten kita kali ini kita akan membahas seputaran jihad dengan pedang. Yang pertama yang harus kita ketahui tata cara jihad itu. Yang pertama, jihad itu harus dengan pemimpin. Yang pertama, harus dengan pemimpin. Oleh sebab itu tidak ada seorang pun sahabat yang jihad itu sendiri. Harus ada pimpinannya. Siapa pimpinannya? Yang Nabi SAW atau yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Oleh sebab itu tidak ada sahabat-sahabat yang jihad itu sendiri. Pasti dipimpin. Ini yang pertama. Syarat jihad syar'i harus ada pemimpin. Yang kedua, syarat jihad yang kedua harus ada kemampuan. Harus ada kemampuan untuk melakukan jihad tersebut. Maka lihatlah
13 tahun di kota Mekah, Nabi SAW tidak melakukan jihad. Tidak melakukan jihad dengan pedang. Kenapa? Di sana tidak ada kemampuan. Justru Nabi SAW di Mekah, mereka lari ke Madinah. Kenapa? Karena tidak adanya kemampuan ini, kekuatan. Kenapa? Tatkala kita jihad tanpa adanya kemampuan, kaum muslimin akan dibantai habis. Oleh sebab itu tidak ada istilah saya jihad saja kan mati syahid. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Dalam Islam itu melakukan jihad syarat yang kedua harus ada kekuatan. Oleh sebab itu Nabi SAW tadi lari dari Mekah ke Madinah karena tidak ada kekuatan. Yang ketiga syarat jihad yang terakhir adalah adanya wilayah teritorial yang dikuasai. Kapan terjadi jihad fisik adu fisik? Itu di Madinah. Di Madinah tatkala Nabi SAW sudah memiliki wilayah teritorial, wilayah kekuasaan. Di situ Nabi SAW berjihad. Dan jihad ini, tatkala sudah jihad, itu ditawarkan dulu kepada orang-orang kufar. Ditawarkan dulu yang pertama, masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, membayar jizyah. Kalau tidak membayar jizyah, maka diperangi. Tapi dengan kaidah-kaidah tidak boleh perang membunuh perempuan, membunuh anak-anak, membunuh orang-orang tua jompo yang tidak ikut perang dan menghancurkan tempat-tempat ibadah. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Itu tatkala terjadi jihad fisik antara fisik kalau terjadi. Tapi untuk terjadi ini sulit karena harus memenuhi 3 syarat tadi. Maka kita cek yang terjadi bom-bom selama ini yang kita dengar di Katedral Makassar, apakah memenuhi 3 tadi? Itu tidak memenuhi. Kenapa? Yang pertama tidak ada pemimpin. Yang kedua mereka tidak punya kekuatan, oleh sebab itu mereka bunuh diri. Dan yang ketiga tidak ada wilayah teritorial yang mereka kuasai. Oleh sebab itu kita katakan perilaku mereka itu sama sekali tidak mewakili Islam. Perilaku mereka itu justru kita anggap terorisme. Dan kalau kita katakan ajaran ini dari mana, kita katakan dari setan, dari iblis dan para tentara. Allah Azza wa Jalla menjelaskan itu dalam surat Al-Baqarah ayat 169. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innama ya'murukum bisu wal fasa wa antakulu Allah SWT." Sesungguhnya setan itu hanya memerintahkan kepada kalian untuk berbuat kekejian dan kemungkaran, dan supaya kalian berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala yang kalian tidak ketahui. Dalam ayat yang mulia ini jelas sekali bahwasanya ajaran atau ajakan perintah melakukan kekejian, menumpahkan darah, itu ajaran setan kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini. Oleh sebab itu, tidak mungkin Islam mengajarkan tindakan teroris. Tidak mungkin. Oleh sebab itu, kami menghimbau kepada semua kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, jangan risih dengan menampakkan syiar Islam. Jangan risih menampakkan cadar. Jangan risih bercelana cingkrang, jangan risih untuk berjenggot. Sebab semua itu adalah ciri khas Islam, dan Islam sama sekali tidak pernah mendukung terorisme. Oleh sebab itu, jangan ragu-ragu mengamalkan agama kita, sebab agama kita adalah agama yang terbaik berdasarkan ayat-ayat yang kami bacakan tadi. Oleh karenanya, kita tatkala dilekatkan sesuatu kepada Islam, kita tidak merasa, karena bukan kita. Itu bukan Islam. Oleh sebab itu, konten kami ini kami buat dengan tujuan agar kaum muslimin dan muslimat mengetahui bahwa Islam berlepas diri dari tindakan-tindakan terorisme. Mudah-mudahan konten yang singkat ini dapat memahamkan kepada kita sekalian dan juga untuk menghilangkan keraguan-raguan terhadap agama. Karena hari ini beredar orang yang rajin sholat disangka ekstremis. Orang yang menjalankan agama, yang bercadar saudara kita, ahwat-ahwat, disangka radikal. Padahal yang radikal bukan pakaian. Yang radikal itu perbuatan dan pemikiran. Dan perbuatan pemikiran radikal itu tidak pernah diajarkan berdasarkan hadis-hadis yang banyak yang sudah kita jelaskan tadi. Dan yang terakhir yang ingin kami sampaikan sekaligus sebagai penutup konten ini, bahwasanya Nabi kita yang mulia alaihi wasallam adalah selembut-lembut manusia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jangankan kepada manusia, kepada hewan, kepada rumput-rumput, kepada tumbuhan-tumbuhan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku baik. Tentu tidak mungkin Nabi kita yang mulia alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sekalian jangan menang. Oleh sebab itu, terorisme, radikalisme, ekstremisme tidak pernah ada dalam Islam sama sekali. Islam tidak pernah mengajarkan. Semoga konten yang singkat ini dapat dipahami dan barangkali kita akan kembangkan dengan tanya jawab, dan selanjutnya kami silakan kembali kepada panitia. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Demikianlah tadi telah sama-sama kita dengarkan bagaimana pemaparan materi yang telah dibawakan oleh Ustaz Hairudin. Sangat luar biasa sekali pemaparan dari beliau ini, sangat jelas sekali. Berdasarkan materi yang telah kita paparkan tadi Ustaz, ada mungkin beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Semoga mungkin dengan pertanyaan ini bisa menambah pengetahuan saya lagi tentang terorisme ini. Ya, langsung saja Ustaz, pada pertanyaan saya, bagaimana seorang muslim dapat terpapar paham terorisme? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Seorang muslim terpapar paham terorisme atau ekstremisme itu dikarenakan beberapa sebab. Yang pertama, ketidakpahaman dia tentang syariat Allah Azza wa Jalla. Ketidakpahaman dia tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, orang-orang yang memiliki paham terorisme ini menyebarkan pahamnya dengan mudah, karena orang tempat dia menyebarkan ini tidak memiliki benteng ilmu agama yang kuat. Ini yang pertama. Oleh sebab itu, salah kaprah tatkala orang-orang tua kita tidak menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah agama dengan alasan mereka khawatir terpapar paham terorisme. Ini kebalikan, justru berbahaya tatkala anak tidak dimasukkan dalam ilmu-ilmu agama, tidak diajarkan ilmu-ilmu agama, karena mereka dengan mudah akan terpapar paham terorisme. Oleh sebab itu, yang pertama, kenapa mereka tertular paham terorisme ini? Karena kejahilan tentang ilmu agama, ketidakadaan ilmu. Oleh sebab itu, wajib bagi orang tua dan wajib bagi setiap muslim mengilmui agama ini. Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim perempuan dan muslim laki-laki. Oleh sebab itu, kita wajib menuntut ilmu supaya tidak terpapar paham terorisme. Itu yang pertama. Yang kedua, karena salahnya dia menimba ilmu. Salah duduk di pengajian. Kesalahan ini mengakibatkan rancunya pemikiran dia tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia kemasukan doktrin di tempat dia menuntut ilmu agama tadi. Biasa dia hadir di kajian-kajian yang kajian tersebut mengajarkan kekerasan, mengajarkan paham-paham yang dibungkus dengan Islam padahal bukan Islam. Sebenarnya bertolak belakang Islam. Iya, bertolak belakang dengan Islam, akan tetapi didesain, dibungkus seakan-akan itu Islam, dan penyampaiannya juga mengesankan bahwa itu benar. Padahal dengan keminiman tadi yang pertama tadi, ketiadaan ilmu agama, maka mereka akan mudah mempercayainya. Kalau mereka sudah ada di tempat-tempat pengajian yang tidak benar, hari ini dikhawatirkan terpapar paham terorisme. Dan salahnya juga mencari teman. Selain salah pengajian juga salah dalam mencari teman. Kata Nabi SAW, al-ma'ru ala dini khalil, falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu tergantung agama teman dekat. Oleh sebab itu hendaknya dia cek, dia lacak siapa yang menjadi teman dekatnya. Nah, kemudian yang penting juga di sini kurangnya perhatian orang tua. Ini juga penting. Orang tua hendaknya melihat anaknya dengan siapa dia bergaul, di pengajian mana dia ikut, dan buku apa yang dia baca. Karena ketika tidak kita cek seperti ini, maka dikhawatirkan mereka akan melakukan hal-hal yang tanpa sepengetahuan orang tua. Sebagaimana hadis Nabi SAW, kata beliau alaihi wasallam, "Kullu mauludi yuladu ala fitrah, fa abawahu ayyuhawadanihi ayyunasarihi ayyubatahan." Sesungguhnya anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, kata Nabi. Maka orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majus. Artinya apa pada hadis yang mulia ini? Bahwa kepribadian anak itu pengaruhnya orang tua itu besar. Pengaruh orang tua besar terhadap perkembangan kepribadian anak. Ya, saya kira itu yang menyebabkan anak-anak kita atau kaum muslimin dan muslimat terpapar paham terorisme ini dan radikalisme. Ya. Kemudian yang paling penting juga bahwasanya kita senantiasa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dakwah amar ma'ruf nahi.
Ya saya kira itu apa yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri kami pribadi dan dari setan yang terkutuk. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan itu. Kita akhiri dan kami kembalikan kepada pembawa acara Pak. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai berjumpa lagi di video-video kami berikutnya. Kami berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.